Karena nekat berjualan saat masa PSBB fase 2, sejumlah pedagang Pasar Pulau Jahe, Jakarta Timur dirazia petugas gabungan. Petugas juga merazia sejumlah toko yang masih beroperasi di kawasan industri kecil Cakung. Petugas TNI, Polri, dan Satpol PP merazia sejumlah toko yang nekat beroperasi pada masa penerapan pembatasan sosial berskala besar fase kedua di Pasar Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Belasan toko yang kedapatan nekat beroperasi ditutup paksa dan disegel petugas. Penutupan yang dilakukan petugas membuat sejumlah pedagang hanya bisa pasrah. Kita nggak ada pemasukan, kita yang namanya kita dagang kayak gini, pemasukan kita yang di sini doang. Nggak mungkin ada yang lain kan, kalau kita tutup ya. Tapi kalau udah peraturan bersama sih ya gimana lagi. Untuk omsetnya sendiri gimana? Turun bang. Tutup sementara, Di Pak. sini belum ada, baru sekarang. Gitu. Tahu sih apanya. Harapan Ini aja sebulannya nggak belum pelaris, satu juga. Sebulan nggak ada pelaris nih. Makannya di mana? Selain di Pasar Pulau Jahe, petugas juga merazia sejumlah toko di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Di perkampungan industri kecil ini, petugas juga menutup belasan toko yang kedapatan nekat beroperasi. Selain sanksi pencabutan izin usaha, para pedagang yang melanggar juga akan dikenakan sanksi justisi tindak pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sanksi itu kan bertahap, ketika orang belum diberikan peringatan, diperingati, tertulis. Setelah diperingati tertulis masih buka, disegel, tutup sementara. Ketika sudah diberikan segel tutup sementara dan di BAP tetap melaksanakan juga operasional usaha, kita ajukan usul untuk pencabutan izin usaha kalau dia memiliki. Rencananya razia akan terus dilakukan setiap hari sehingga para pedagang tertib dan tak melanggar pemberlakuan PSBB. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banyaknya WNI yang pulang dari luar negeri diantisipasi pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ke setiap penumpang yang datang. Hasil sementara pemeriksaan kesehatan sejak bulan Maret hingga saat ini ada sebanyak 44 orang positif corona dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan rumah sakit lainnya. Akibat pandemi virus corona yang mewabah di seluruh dunia, sejak bulan Maret hingga saat ini ribuan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tiba di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam satu hari, WNI yang tiba antara 600 hingga 1.000 orang, baik dengan menggunakan pesawat charter maupun reguler. Protokol kesehatan dilakukan pada saat mereka tiba, bahkan tes cepat atau rapid test wajib dilakukan bagi WNI dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin penyebaran virus corona dari luar negeri. Hasil sementara pemeriksaan kesehatan sejak bulan Maret hingga saat ini, ada sebanyak 44 orang positif corona yang kebanyakan mereka adalah anak buah kapal yang bekerja di luar negeri. 11 diantaranya merupakan WNI ABK dari Italia yang baru tiba 7 Mei 2020. Sesuai dengan protokol kesehatan, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Kemarin tanggal 7, ya, siang itu sore, itu datang 4 pesawat bersamaan. Salah satunya adalah pesawat charter dari Italia, memuat 341 anak buah kapal. 71 orang melanjutkan ke Denpasar, kemudian yang 270 itu turun di Soekarno-Hatta. Nah, kita lakukan pemeriksaan cepat atau rapid test COVID-19 ini, dan di antara itu ditemukan 11 orang anak buah kapal yang reaktif, ya, positif. Sesuai dengan protokol yang ada, maka kita rujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam kunjungan kerjanya di Bandara Soekarno-Hatta menegaskan protokol kesehatan harus dilakukan pada setiap penumpang yang datang. Tidak masalah 11. Kita akan melakukan pemeriksaan teliti. Kebetulan kemarin ketemu 11 ya 11. Kalau ketemu 50 ya 50. Ketemu 1 ya 1. Artinya ini menjadi kinerja yang baik dari otoritas bandara bahwa kita betul-betul harus melindungi bangsa kita yang di tanah air. Hingga saat ini masih banyak WNI yang pulang ke tanah air. Dari data Kementerian Luar Negeri tidak kurang ada 79.000 WNI yang berada di luar negeri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Tidak terima tokonya ditutup paksa, sejumlah pedagang non-prioritas di Pusat Grosir Cirebon, Jawa Barat mengamuk dan mengusir petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Cirebon. Saya mau coba peruntungan hidup di Cirebon. Sekarang kalau siapa yang ganti kalian mau kalian goyang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Kota Cirebon menghadang petugas gabungan yang merazia pertokoan. Mereka tak terima tokonya ditutup paksa dalam rangka PSBB di Jawa Barat. Saya mau bicara dulu. Kalau seperti ini caranya nggak ketemu, ya. Kita bicara setelah inilah. Saya melaksanakan tugas dulu, ya. Saya melaksanakan tugas langsung sekarang. Saya nggak mau tahu. Nggak bisa. Perlawanan itu gimana, Pak? Ya, perlawanan bagi kami ini adalah hal yang wajar karena mereka merasa seolah-olah ekonominya seolah-olah dibatasi dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa kami pun melaksanakan kegiatan ini juga untuk masyarakat. Bahwa kalau kita biarkan sebentar lagi masuk akhir bulan puasa, kemudian banyak orang yang berkunjung ke pasar dan sebagainya. Nah, ini yang terus terang dari hasil amatan berjalannya perkembangan tren positif daripada virus corona ini, yang ODP, PDP dan sebagainya positif dan sebagainya, bahkan yang sampai meninggal itu berawal dari banyaknya orang berkumpul. Pak, untuk sanksi Kegiatan monitoring sekaligus tindakan PSBB ini bertujuan untuk memutus mata rantai sebaran COVID-19 di Kota Cirebon. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Karyawan pabrik rokok Sampurna yang positif COVID-19 bertambah 12 orang sehingga total menjadi 77 orang. 12 pasien ini berasal dari ratusan pegawai yang dites swab secara mandiri di rumah sakit swasta di Surabaya. Sebanyak 77 pegawai pabrik rokok Sampurna dinyatakan positif COVID-19. Jumlah ini bertambah 12 orang dari sebelumnya, usai 169 pegawai melakukan tes swab di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. 12 pasien tersebut saat ini tengah menjalani isolasi di sebuah tempat dengan pantauan tim medis. Sebelumnya, klaster pabrik rokok Sampurna Surabaya terdeteksi setelah 2 pegawainya yang meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Kemudian rapid test dilakukan terhadap 500 pegawai pabrik, dan hasilnya 100 yang reaktif dan 7 diantaranya dirawat karena memiliki gejala klinis dan dirawat di rumah sakit. Sejak ditemukannya klaster tersebut, pabrik rokok berhenti beroperasi sejak 26 April 2020 lalu. Tadi yang 12 positif swab itu sudah diketahui lokasinya? Sudah kan mereka namanya klaster. Maksudnya sudah diisolasi saat ini? Ya, mereka. Sudah. Yang lain gimana Pak? Nah, itu dilanjutkan swab. Hingga saat ini data di Jawa Timur, jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menjadi 1.281 kasus, sembuh dengan jumlah 227 orang, sementara yang masih dirawat 913 orang, dan yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Jawa Timur 141 orang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Jumlah pedagang di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat yang positif terinfeksi COVID-19 meningkat hingga 44 orang. Jika meluasnya penyebaran corona, pemerintah Kota Padang menggelar tes swab dan menutup sebagian area pasar. Dinas Perdagangan Kota Padang menutup pasar raya secara bertahap sejak Jumat siang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sebelumnya, 36 pedagang yang positif COVID-19 bertambah menjadi 39 dan kini sudah mencapai 44 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang diantaranya meninggal dunia. Sejak Jumat kemarin, sudah ada 200 pedagang yang mengikuti tes swab. Bagi mereka yang hasilnya negatif, boleh kembali membuka kedainya. Sementara yang positif ditutup. Di Pasar Raya Padang terdapat 1.000 orang pedagang, sehingga dibutuhkan 5 hari untuk melaksanakan tes swab. Kalau khusus pangan, bahan pokok itu betul-betul tidak ditutup. Tapi kalau yang non pangan maka ada keterbatasan. Maka inilah yang kita lakukan. Yang 1.000 orang ini berasal dari non pangan, yang kemungkinan akan kita tutup secara total sambil mencek orang-orang yang diduga akan terkena. Pasar Raya Padang merupakan salah satu lokasi transmisi lokal penularan COVID-19. Namun persoalan yang kini dihadapi yakni adanya pedagang yang enggan menjalani tes swab dengan berbagai alasan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah. Hari ini tercatat penambahan 533 pasien. Dengan penambahan itu, maka total ada 13.645 kasus COVID-19 di tanah air. 2.607 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 959 pasien meninggal dunia. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 150.887 yang terdiri dari pemeriksaan rapid time, real time PCR sebanyak 150.493 dan tes cepat molekuler sebanyak 394 spesimen. Jumlah kasus yang diperiksa adalah 108.699 orang. Hasil positif yang kita dapatkan sampai dengan pukul 12 tadi adalah pemeriksaan positif dengan real time PCR 13.543 orang dengan TCM sebanyak 102.000 orang. Totalnya adalah 13.645 orang. Pemeriksaan negatif total adalah 95.054 orang. Kasus ODP yang saat ini terakumulasi dalam catatan adalah sebanyak 246.847 orang, di mana sebagian besar adalah selesai dipantau. Kasus PDP 29.690 orang. Konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan saat ini adalah 13.645 orang. Kasus sembuh 2.607 orang. Kasus meninggal 959 orang. 370 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, gambaran inilah yang kemudian menjadi poin untuk kita bisa melihat seberapa disiplin kita mematuhi untuk menjaga jarak, tetap di rumah, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan masker. Inilah yang kemudian menjadi ukuran. Karena inilah cara kita mengendalikan penularan COVID-19 ini.